wabarakatuh. Selamat pagi siswa-siswa pembelajar yang hebat. Apa kabar? Sehat. Pada pertemuan sebelumnya, kalian sudah mengamati video pembelajaran, membaca handout, flyer, e-book tentang COVID-19 dan LKPD, serta lembar penilaian sikap antar teman yang sudah saya share di Google Classroom. Baik, sebelum memulai pelajaran, silakan Dek Gracia untuk memimpin doa. Berdoa mulai. Selesai. Amin. Silakan siswa kelas 12B yang keren, Ibu akan mengecek kehadiran kalian di Google Meet ini. Ada Laila. Mempesona, aku mempesona. Kalian adalah siswa kelas 12B yang selalu mempesona di setiap kreativitas yang kalian buat di pelajaran IPPD ini, terutama hari ini dengan pokok bahasan COVID-19. Nah, bagaimana, apakah posisi kalian sudah sesuai dengan pedoman K3LH yang sudah Ibu sampaikan ini? Sudah. Iya. Baik, sebelum kalian masuk ke dalam kegiatan inti pembelajaran kita hari ini, Ibu ajak untuk ice breaking yuk. Ya, ini adalah sulap tebak angka. Pilih dan pikirkan satu angka dari 1 sampai 10. Tara, hasilnya kalian semua adalah 5. Betul tidak? Iya, Bu. Iya, Bu. Siswa-siswa yang hebat, sekarang kita masuk ke bagian apersepsi. Ya, dari gambar ini, apa saja yang dapat kalian lihat dan amati, dan mengapa hal ini terjadi? Dari atas ada gambar virus COVID-19 dan gambar segerombolan orang-orang. Dan mengapa hal ini terjadi? Karena pada gambar di atas adanya segerombolan orang yang tidak memakai masker dan tidak menjaga jarak yang mengakibatkan virus tersebut akan menyerang orang. Ya, untuk itulah kita di hari ini berada di kelas IPPD online dengan tujuan pembelajaran sesuai dengan kompetensi dasar 3.14. Menerapkan pemeriksaan penyakit infeksi dan penyakit menular, dan 4.14 melakukan pemeriksaan penyakit infeksi dan penyakit menular, yaitu setelah mengamati PPT, video pembelajaran, mengerjakan LKPD, dan diskusi presentasi, peserta didik dapat menganalisis pengertian COVID-19, etiologi, gejala, cara penularan, pencegahan, panduan isolasi mandiri pada klien COVID-19, jenis pemeriksaan COVID-19, melaksanakan penanganan COVID-19 berupa pembuatan edukasi digital dengan memasukkan konsep COVID-19 yang dikomunikasikan melalui media sosial atau media cetak dengan tepat, cermat, dan disiplin. Siswa-siswa hebat yang Ibu banggakan, ini adalah rangkaian pembelajaran kita hari ini. Fase 1 Reflection, Fase 2 Research, Fase 3 Discovery, Fase 4 Application, dan Fase 5 Communication. Perlu saya komunikasikan bahwa di dalam kegiatan pembelajaran ini, mulai dari awal, pertengahan, dan akhir, ada penilaian keterampilan dengan menggunakan lembar penilaian proyek, penilaian sikap dengan menggunakan lembar penilaian antar teman kelompok atau peer assessment, dan penilaian pengetahuan dengan soal pilihan ganda di luar jam pelajaran ini yang akan saya sampaikan melalui Google Form. Oke guys, langkah pertama di pembelajaran kita hari ini adalah fase 1 Reflection. Di kegiatan ini, Ibu akan mengajak kalian untuk masuk ke dalam konteks masalah dan melakukan penyelidikan atau investigasi agar kalian bersama kelompok dapat menghubungkan antara apa yang kalian ketahui dengan apa yang perlu dipelajari tentang COVID-19. Baik, Bu. Mohon izin kami akan membentuk kelompok, Bu. Ya, good idea. Silakan. Saya mengingatkan kembali mengenai lembar penilaian sikap atau peer assessment, di mana lembar penilaian ini sudah saya share ya melalui Google Classroom bersama dengan PPT yang ada rekaman suara saya seperti ini. Kita masuk ke pembahasan yang pertama tentang pengertian COVID-19. COVID-19 disebabkan oleh Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus 2. Siap, Bu. Kami kemarin sudah mengamati semua materi yang Ibu sampaikan di... Baik, selanjutnya agar saya tahu respon kalian tentang pertanyaan saya tadi, yuk Ibu ajak untuk masuk di Mentimeter. Pertanyaan pertama, setelah menganalisa konsep COVID-19, menurut kalian mengapa COVID-19 belum usai?
Ya, oke, saya sudah mendapatkan jawaban. Wah, keren banget ya hasil analisa kalian tentang mengapa COVID-19 belum usai dan hal yang menjadi masalah pokok penanganannya. Menurut kami, masalah utama COVID-19 ini sebenarnya adalah penanganannya yang belum maksimal, Bu, sehingga pandemi ini belum juga selesai, Bu. Wah, kritis sekali pendapat yang disampaikan oleh Kristi. Selanjutnya, menurut kalian, konsep atau teori apa sih yang harus kalian miliki terkait penanganan COVID-19 ini? Menurut kelompok kami, konsep tentang pengertian, etiologi, gejala, cara penularan, pencegahan, panduan isolasi mandiri, jenis pemeriksaan, dan penanganan COVID-19, Bu. Nah, konsep itulah yang akan kalian gunakan untuk kegiatan hari ini, yaitu tugas proyek untuk praktek penanganan COVID-19 berupa pembuatan edukasi digital dengan memasukkan konsep COVID-19 yang sudah disampaikan oleh Villa tadi ya. Dan nanti akan dikomunikasikan melalui media sosial atau media cetak. Ya, siswa-siswa yang berbahagia, kita masuk fase 2, yaitu research. Ya, di fase ini silahkan kalian mencari sumber informasi mengenai konsep COVID-19 yang sudah kalian pilih tadi. Alhamdulillah teman-teman, di buku Bahan Ajar COVID dan PPT dari Ibu Dita, saya menemukan tentang pengertian, etiologi, gejala, cara penularan, dan pencegahan COVID-19. Semua info itu bisa kita gunakan untuk memecahkan masalah. Bagaimana bila rancangan pemecahan masalah terhadap COVID-19 berupa edukasi tentang pentingnya isoma? Ide bagus, Fitri. Namun, saya juga ada usulan bagaimana bila tentang pembuatan edukasi digital kepada masyarakat tentang menjaga pola hidup sehat di era pandemi COVID-19. Nanti bisa kita buat dalam bentuk brosur. Wah, semua itu adalah ide kreatif. Nah, pendampingan yang bisa saya berikan atas dua pilihan ide kalian itu tadi adalah coba pikirkan rencana pemecahan masalah mana yang sesuai dengan tingkat pendidikan kalian yang masih SMK. Perlu saya informasikan bahwa anak SMK hanya boleh memberikan edukasi di ranah promotif dan preventif saja. Baik Bu, kalau begitu sebaiknya kami mengambil tentang pola hidup sehat karena itu termasuk tindakan promotif. Mantap, itu benar sekali. Dan saya melihat kalian sudah mengambil keputusan dengan tepat mengenai pemecahan masalah terhadap COVID-19. Sekarang kita masuk ke fase 3, yaitu fase discovery. Di fase ini, kalian akan membuat rancangan tugas proyek dalam bentuk proposal mini. Sudah kita sepakati bahwa pemecahan masalah COVID-19, terutama pencegahannya adalah dengan disinfektan ruangan. Nah, bagaimana jika judul proyek kita adalah edukasi digital mengenai pencegahan COVID-19 dengan menerapkan disinfektan ruangan? Saya juga setuju. Wah, mantap. Kelompok ini sudah menentukan judul dan tujuan proyek. Oh ya, perlu saya tekankan bahwa dalam pembuatan proyek, kalian harus memproyeksikan aspek STEAM ke dalam produk kalian. Ya, bagaimana semua kelompok? Apakah sudah selesai menyusun proposal mini? Alhamdulillah sudah Bu. Baik siswa-siswa yang tangguh dan yang Ibu banggakan, sekarang kalian masuk ke fase 4, application. Di fase ini, kalian akan mengerjakan tugas proyek bersama teman kelompok berdasarkan rancangan proposal mini yang telah kalian buat dengan menekankan aspek STEAM. Pada proses ini, memilih gambar, lalu pengetikan sesuai dengan yang ada di skenario. Setelah itu mencocokkan dengan suaranya. Lalu memberikan stiker agar lebih menarik. Ya, saat ini saya sedang proses editing gambar. Bagaimana, Alvina? Apakah gambarnya sudah ada? Sudah ada ini, tapi masalahnya saat mau saya unduh diminta melakukan pembayaran terlebih dahulu.
Nah, untuk masalah itu pilih gambar yang gratis aja, Dek. Misalnya di Free Pick, pilih gambar yang gratis dan free copyright atau bebas ini ya, bebas hak cipta gitu ya. Baik, saya coba, Bu. Wow, keren. Kalian sudah selesai semua. Sekarang saatnya untuk uji coba produk. Oke, selanjutnya silahkan bersama kelompok kalian buat laporan hasil uji coba produk. Baiklah, siswa-siswa hebat yang selalu mempesona, sekarang tibalah waktunya untuk mempresentasikan hasil produk kalian. Ya, karena kalian sekarang sudah masuk di fase 5 communication. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman dan Bu Dita. Dan ini teman-teman dan Bu Dita, ini adalah hasil praktikum dan pembahasan produk kamu. PowerPoint yang dibuat sangat menarik dan desain yang sangat unik. Bagaimana dengan masyarakat yang tidak bisa atau tidak dapat memenuhi kebutuhan makanan akan serat perharinya? Kami akan menjawab berdasarkan buku atau sumber internet yang kami baca dari hellosehat.com. Pertama, agar masyarakat dapat mencukupi kebutuhan makanan akan serat perharinya, yaitu dengan cara memberi saran agar masyarakat, 1, makan sayur dan buah yang mengandung serat, contohnya seperti pisang, wortel, serta kembang kol. Yang kedua, makan snack yang mengandung kedelai. Yang ketiga, makan biji-bijian yang mengandung serat serta diselingi dengan meminum suplemen. Wow, mantap! Diskusi yang kalian lakukan keren banget. Ya, baik, Ibu akan memberikan penguatan pembelajaran terkait hasil diskusi, terlebih tentang pola hidup sehat yang sesuai dengan tujuan pembelajaran, yaitu kalian mampu menganalisis pencegahan COVID-19 dengan cermat. Terima kasih Bu Dita, kami jadi semakin dapat menganalisa tentang COVID-19. Baiklah, siswa-siswa pembelajar yang hebat, kita telah sampai di bagian penutupan kelas ini. Apa sih yang kalian pelajari hari ini? Hari ini kami belajar tentang menganalisis pengertian, etiologi, gejala, cara penularan, pencegahan, panduan isolasi mandiri pada klien COVID-19, dan jenis pemeriksaan COVID-19, serta pelaksanaan penanganan COVID-19 bersama kelompok dengan membuat edukasi digital, Bu. Puji Tuhan, kalian sudah melakukan refleksi pembelajaran bersama. Nah, sekarang mari kita ambil kesimpulan tentang hasil pembelajaran hari ini ya. Setelah pembelajaran ini dapat kita simpulkan bahwa pandemi COVID-19 ini dapat dihadapi bersama. Dan dengan salah satu penanganannya adalah memberikan edukasi kesehatan kepada masyarakat. Salah satunya dengan menggunakan media promosi kesehatan berupa digital. Ya, benar sekali, Dek. Kesimpulan hasil pembelajaran hari ini, kalian bersama kelompok telah membuat proyek keren tentang penanganan COVID-19 berupa produk media edukasi digital. Ya, Ibu bangga dengan kalian semua. Ya, saya mengucapkan selamat dan sukses untuk siswa-siswa hebat yang termasuk dalam kategori penilaian amat baik, yaitu ada Kristi. Selamat dan sukses juga untuk siswa-siswa hebat yang termasuk dalam penilaian kategori baik, yaitu ada Tiara. Ya, selamat dan sukses juga tetap Ibu sampaikan untuk siswa-siswa hebat yang sementara masih masuk dalam kategori penilaian cukup. Ada Aruni. Semangat teman-teman. Oke. Bahwa di luar jam pembelajaran IPPD ini masih ada penilaian pengetahuan berupa mengerjakan soal di Google Form. Bagi kalian yang sudah mencapai nilai 80 nanti ya akan masuk ke materi pengayaan berupa pemberian penyuluhan. Sedangkan bagi kalian yang masih belum mencapai nilai KKM, maka dapat mengikuti program remedial. Baiklah, kita akhiri dengan berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing. Berdoa mulai. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Jumat 10 September 2021 dengan agenda upload produk hasil karya kalian ke masyarakat melalui media sosial ataupun media cetak. Dan ingat untuk tetap jaga kesehatan ya, serta lakukan protokol kesehatan dengan benar. Saya akhiri pembelajaran kita hari ini. Terima kasih atas kebersamaan kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
siang, Bu. Selamat siang. Oh,